180 pengungsi Rohingya termasuk perempuan dan anak-anak histeris saat mahasiswa dari sejumlah kampus yang tergabung dalam BEM Nusantara mengusir pengungsi Rohingya yang menempati basement Balai Musiuraya Aceh sejak 3 pekan lalu. Mahasiswa menyerbu tempat penampungan sementara, memaksa mereka untuk meninggalkan tempat penampungan sementara. Para mahasiswa meminta mereka dipindahkan ke kantor imigrasi setempat agar mereka dapat dideportasi. Etnis Rohingya yang terkepung mahasiswa menangis histeris dan ketakutan, sementara petugas polisi dan Satpol PP tidak mampu membendung massa yang jumlahnya ratusan orang. Setelah 30 menit upaya mahasiswa mengusir para pengungsi, akhirnya massa berhasil mengeluarkan etnis Rohingya dari basement balai menuju truk yang telah disediakan. Sejumlah pengungsi terlihat masih menangis saat berjalan menuju truk yang akan memindahkan mereka ke kantor Kemenkumham setempat. Menurut para mahasiswa, sebelumnya masyarakat Aceh pernah dengan lapang dada menerima etnis Rohingya karena kemanusiaan. Namun akhir-akhir ini mereka datang bukan lagi untuk mengungsi, melainkan mencari kerja. Masyarakat Aceh juga mengatakan masyarakat Rohingya mengonsumsi sumber daya yang langka dan terkadang terlibat konflik dengan penduduk setempat. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Desa aktif dan 3 perangkat desa Dwi Karya Bakti Bungo Jambi ditahan polisi usai melakukan pungutan liar. Hasil pungutan liar tersebut mencapai 500 juta rupiah. Penyidik Tipikor Satreskrim Polres Bungo Jambi menangkap 4 pelaku pungutan liar pada program sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap atau sertifikat gratis dari pemerintah. Tersangka yang merupakan kades aktif bersama 4 perangkat lainnya menarik pungutan mulai dari Rp500.000 hingga Rp2 juta untuk pengurusan pembuatan sertifikat tanah. Dari pungutan liar yang dilakukan keempat tersangka, mereka mengumpulkan dana sebesar Rp500 juta dari 669 sertifikat warga. Ternyata laporan memang 500, tapi ternyata setelah didalami penyidik ada yang habis 700 sampai 2 juta, bervariasi, tergantung kemampuan ekonomi dari masyarakat. Ya. Selain menyita sejumlah uang dari hasil pungutan liar, polisi juga mengumpulkan sejumlah kwitansi dan 2 sepeda motor yang dibeli keempat pelaku dari hasil pungutan liar. Dari Bungo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri pemirsa diperiksa penyidik Bareskrim Mabes Polri terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukannya terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly Bahuri enggan memberikan komentar usai diperiksa oleh pihak kepolisian Bareskrim Mabes Polri. Saat ini Firly telah diperiksa 3 kali dengan status sebagai tersangka. Ia diperiksa penyidik selama 10 jam lebih, akan tetapi belum dilakukan penahanan oleh polisi. Sudah diketahui secara diam-diam diperiksa pada pukul 9.30 pagi untuk memberikan keterangan terkait aset dan hartanya. Sementara itu pemirsa, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri terbukti sah melanggar etik berat dan pedoman perilaku. Akibat perbuatannya, Firly diminta mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan komisioner nonaktif KPK Firly Bahuri terbukti melanggar etik dan pedoman perilaku. Hal itu lantaran Firly sempat menggelar pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dewan Pengawas KPK menilai Firly melanggar pasal 4 ayat 2 huruf A Peraturan Dewas KPK nomor 3 tahun 2021. Akibat perbuatan ini Firly mendapatkan sanksi berat dan diminta untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Kedua, menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK
mengumumkan putusan ini pada media jaringan milik komisi yang hanya dapat diakses oleh insan komisi. Putusan terhadap Firly dibacakan. Jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB akan dipulangkan ke Papua pada Kamis dini hari melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pejabat Wali Kota Jayapura meminta kepada warga yang ingin menyambut jenazah Lukas NMB dengan damai sebagai bentuk penghormatan terakhir dan masih dalam suasana Natal. Melanjutkan acara, saat ini kita berdoa spontan dan Jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB akan dipulangkan ke Papua pada Kamis dini hari melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jenazah Lukas NMB diperkirakan tiba di Papua sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Sementara pejabat Wali Kota Jayapura Frans PK meminta kepada warga yang ingin menyambut jenazah Lukas NMB dengan damai sebagai bentuk penghormatan terakhir dan masih dalam suasana Natal. Pihak keluarga belum memberikan keterangan apakah jenazah Lukas NMB akan dimakamkan di Jayapura atau akan dipulangkan ke kampung halamannya. Tentu kita semua berdoa, semoga prosesi kedatangan jenazah sampai selama di Jayapura, sampai dengan pemakaman nanti, apakah nanti dimakamkan di Jayapura ataupun juga ke kampung halaman beliau, itu kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Lukas NMB meninggal dunia pada Selasa pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Lukas NMB dilarikan ke RSPAD setelah terjatuh di kamar mandi rumah tahanan KPK. NMB dikabarkan memiliki riwayat penyakit stroke, diabetes, darah tinggi, jantung, dan ginjal. Sementara itu, penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang NMB oleh KPK dihentikan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara terhadap Lukas NMB, di mana masa hukuman itu lebih berat dari vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memvonis NMB 8 tahun penjara. Dari Jayapura, Papua, Nroli, iNews melaporkan. Pemirsa, tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud membuka data elektabilitas internal mereka usai debat Cawapres berlangsung. Hasilnya elektabilitas Ganjar Mahfud MD Reborn ini mencapai angka hampir 40%. Dari gabungan metode-metode itu, terutama setelah debat 2, ya kami melihat bahwa posisinya Mas Ganjar dengan Pak Mahfud itu secara signifikan membaik. Ya. Ini saya sampaikan saja misalnya data dari 7 hari yang lalu, ya, dengan data 1 hari 24 jam. Ya, jadi terjadi peningkatan dari posisinya Mas Ganjar sekitar 2%. Di gabungan triangulasi metode itu 7 hari yang lalu Mas Ganjar posisinya di 35, lalu dalam 24 jam terakhir ada di 37. Memang kalau pakai data objektif hari ini tampaknya kami harus mulai mempersiapkan strategi untuk putaran 2. Ya, tadinya kami optimis bisa menang 1 putaran, tapi membutuhkan sesuatu yang luar biasa, terutama tadi kasus skandal blunder, terutama dari pasangan lain, untuk terjadi di antara debat 3, 4, 5. Kalau tidak terjadi sesuatu yang signifikan, maka peluang putaran 2 tampaknya akan terjadi antara pasangan 02 dan 03. Juru bicara Timnas Amin, Indra Karismiaji, diamankan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur hari ini. Hal itu diungkapkan oleh tim hukum Timnas Amin. Menurut tim hukum Timnas Amin, Indra Karismiaji yang merupakan caleg dari Partai Nasdem diamankan oleh Kejaksaan terkait penggelapan pajak. Indra diduga telah menerima sejumlah uang dari sebuah perusahaan yang menggelapkan pajak.
Selebihnya, tim hukum Timnas Amin akan memberikan perlindungan hukum atau advokasi terhadap Indra. Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke lokasi wisata Umbul Cokro yang terletak di Klaten, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Ganjar menyempatkan diri menyapa warga dan berdialog dengan para pelaku usaha di lokasi tersebut. Kehadiran Capres nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo di lokasi wisata Umbul Cokro, Klaten, Jawa Tengah langsung disambut antusias oleh pengunjung. Ganjar pun menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan pegiat wisata serta badan usaha milik desa yang berada di kawasan wisata ini. Sambil menikmati jagung, Ganjar bercengkrama dengan para pengunjung dan pelaku usaha. Kegiatan berkunjung ke tempat wisata ini merupakan salah satu program yang menjadi fokus pasangan Ganjar Mahfud terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi ada yang menarik ya, ternyata di hari libur ini desa-desa wisata menjadi tempat destinasi yang bagus, yang menarik. Dan ada asosiasi BUMDes di sana, mereka sedang berkumpul dan dulu kami memberikan bantuan kepada desa-desa wisata sehingga dia bisa berkembang, contohnya seperti ini. Dan banyak sekali desa-desa wisata yang sudah mendapatkan bantuan sampai 1 miliar pada saat itu. Manajemennya bagus, pengelolaannya bagus, kita kasih bantuan. Dan ternyata ini menjadi tempat destinasi wisata alternatif ya yang ada di Klaten. Dan di banyak tempat di Indonesia ternyata tumbuh berkembang dan ekonomi sekarang bergerak sangat cepat sekali. Inilah yang kita rasakan. Ternyata tadi yang hadir itu saya tanya ada yang dari luar Jawa juga. Jadi mereka piknik datang dan kemudian bisa menikmati. Inilah yang menjadi potensi-potensi desa yang kelak kemudian contoh-contoh baik ini bisa kita tularkan. Usai melakukan kunjungan ke lokasi wisata Umbul Cokro, Ganjar rencananya akan melanjutkan safari politik dengan berdiskusi bersama para milenial dan Gen Z di Buntalan, Klaten Tengah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Irfan Hardiansyah, Khairuddin iNews melaporkan. Pemirsa, calon Presiden Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo meluncurkan program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Program tersebut merupakan bentuk realisasi upaya pasangan Ganjar Mahfud dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Sebagai aksi nyata mewujudkan pengentasan kemiskinan, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo merilis program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Program tersebut diyakini bisa mengentaskan kemiskinan, menciptakan SDM unggul, serta menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan lebih merata di Indonesia. Untuk merealisasikan program tersebut, Ganjar Pranowo menyebut jika anggaran 20% dari APBN sangatlah cukup, dengan syarat percepatan pelaksanaan dan menentukan prioritas. Setiap kontestasi pemilu ada harapan perbaikan agar kita menuju kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Maka ada satu isu yang selalu menjadi perdebatan dalam setiap kontestasi politik. Maka ketika amanah politik ini diberikan, menjadi semangat saya untuk melawan kemiskinan itu. Kita lawan bersama-sama kemiskinan agar hidup kita jauh lebih baik. Tak hanya itu, bonus demografi yang didapat Indonesia tahun 2024 juga menjadi momen tepat untuk pelaksanaan program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana. Jika program ini berhasil, Indonesia dipastikan memiliki investasi pendidikan yang baik menuju Indonesia Emas 2045. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD meminta polisi mengusut tuntas kasus penembakan di Sampang, Jawa Timur. Sementara Kapolri telah mengeluarkan 3 surat telegram terkait netralitas Polri di pemilu 2024. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD angkat suara terkait penembakan seseorang yang disebut relawan paslon nomor urut 2 di Sampang, Jawa Timur. Cawapres Mahfud MD meminta polisi segera menyelesaikan kasus ini secara transparan untuk menghindari fitnah. Ya harus diselesaikan dong, harus diselesaikan agar tidak timbul fitnah bahwa
pelakunya adalah dari satu kelompok politik tertentu, harus dibuka seterang-terangnya. Ya. Menurut info yang saya dengar, orang ini memang sudah pernah di penjara juga. Tembak ini masuk info yang saya dengar. Jadi jangan dituduhkan itu pelakunya satu orang. Polisi harus profesional membuka siapa orang ini. Sementara itu terkait netralitas aparat di pemilu 2024, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menerbitkan 3 surat telegram. Hal ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Telah diterbitkan 3 surat telegram yang berisi pedoman peringatan personel Polri, termasuk di dalamnya berisi aturan bermedsos, larangan berfoto dengan pose tertentu yang bisa menimbulkan persepsi keberbedaan kepada salah satu paslon. Guna memastikan pelaksanaannya di lapangan, Dipropam telah melakukan berbagai macam upaya, membuka saluran komunikasi, menyerap perhatian masyarakat, membuat video sosialisasi, deteksi dini, patroli cyber, pengawasan lekat pada seluruh personel, pengamanan yang melaksanakan pengamanan pemilu untuk tim khusus terdiri dari Pamina, Propos dan Wapro. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Timur mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan sejumlah alat bukti dalam kasus penembakan di Sampang. Polda Jawa Timur pun menegaskan bahwa belum ditemukan adanya unsur politik dalam kasus penembakan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat dukungan dari kader keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam. Anies dan Muhaimin kian optimis memenangkan Pilpres 2024. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar semakin optimis memenangkan Pilpres 2024 usai mendapat dukungan dari keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam. Bertempat di suasana Lipo Kuningan, Anies Baswedan dan Muhaimin menggemakan jargon perubahan kepada seluruh kader HMI yang hadir. Hari ini keluarga besar HMI memberikan dukungan kepada kami terima ini sebagai sebuah amanah dan ini sesuatu yang amat bermakna dan amat besar. Jadi insya Allah dengan adanya dukungan dari keluarga besar ini kami semakin optimis bahwa usaha untuk melakukan perubahan akan bisa terlaksana. Momentum 2024 ini adalah momentum perubahan. Karena itu ini membuat saya semakin yakin dan optimis bahwa perubahan itu akan terwujud, bahwa Amin akan menang bersama HMI, bersama seluruh aktivis-aktivis dan seluruh alumni-alumninya. Anies menilai organisasi HMI melahirkan kader-kader yang berperan signifikan terhadap kondisi bangsa. Momentum ini dimanfaatkan paslon Amin untuk menyerukan kebaruan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Video yang menampilkan warga negara Indonesia di kota Taipei, Taiwan sudah menggunakan hak suaranya di pemilu 2024 sebelum jadwal yang ditetapkan viral di media sosial. Meskipun kejadian tersebut telah diklarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum, namun memperlihatkan bahwa penyelenggaraan pemilu di luar negeri menjadi titik krusial terjadinya pelanggaran. Komisi Pemilihan Umum mengklarifikasi terkait beredarnya video yang menunjukkan warga negara Indonesia di Taipei, Taiwan yang telah menggunakan hak suara pada surat suara pemilu 2024 sebelum waktunya. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan terjadi pelanggaran pada pemungutan suara dengan metode pengiriman pos. PPLN di Taipei diketahui mengirimkan total lebih dari 30.000 surat suara kepada pemilih terdaftar di Taipei pada 25 Desember 2023. Seharusnya surat suara baru dikirimkan dan digunakan pada periode 2 Januari hingga 11 Januari 2024. KPU pun menyatakan surat-surat tersebut masuk dalam kategori rusak dan tidak akan diperhitungkan dalam hasil pemilu mendatang dan akan disediakan surat suara pengganti. Kepala Bidang Politik Partai Perindo Yusuf Lakaseng menilai pelanggaran PPLN di Taipei ini bisa mengganggu kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu. Pemilu di luar negeri menjadi titik paling krusial terjadi pelanggaran pemilu karena teritorial pelaksanaan pemilunya berada di negara lain dan nyaris tidak ada pengawasan sama sekali.
Tapi beruntung ya kita berada di era digital sehingga setiap warga negara bisa menjadi pemantau aktif sekaligus bisa menjadi citizen journalism. Yusuf Lakasek berharap di era digital saat ini, warga negara yang berada di luar negeri aktif memantau pelanggaran dan melaporkan melalui video atau foto yang bisa disebarkan ke media sosial. Dari Jakarta, Stephen Batinama, iNews melaporkan. Pemirsa, di masa kampanye Partai Perindo semakin gencar menggelar bimbingan teknis kepada para rekruter dan saksi di TPS untuk mengamankan suara di pemilu 2024. Selain itu, para caleg juga semakin intensif membantu meringankan beban masyarakat dengan menggelar bazar sembako murah. Caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah 6 Partai Perindo Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati menggelar pengukuhan dan bimbingan teknis rekruter saksi di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Selain itu, Susaning Tias yang juga Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber melakukan simulasi pencoblosan surat suara. Agar semua rekruter dan saksi paham tugas-tugasnya. Kami berharap di Dapil 5 Wonosobo ini mendulang suara sebanyak-banyaknya. Kita harus semangat agar Perindo menang. Sementara caleg DPRD DKI Bapil 9 Partai Perindo Dian Mirza menggelar bazar minyak goreng murah untuk masyarakat Rusun Persakih, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Kegiatan ini sekaligus mensosialisasikan program kerja Partai Perindo yang fokus pada kesejahteraan masyarakat. Ya lebih ngeringanin beban lah, lebih enak lah buat ngebantu juga sih. Ya saya doain tambah lebih maju aja dah, lebih sukses. Masyarakat itu rata-rata mengeluhkan soal sembako yang naik gitu ya, terutama beras, minyak gitu. Dan jadi hari ini ke Partai Perindo hadir, sekalian saya juga kenalan, sosialisasi dengan warga-warga di sini. Kita membantu meringankan beban warga di sini dengan mengadakan bazar minyak murah. Jelang pemilu 2024, para caleg Partai Perindo gencar turun ke masyarakat mensosialisasikan program Partai Perindo dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali menunjukkan kepekaan sosialnya pada masyarakat yang membutuhkan. Lewat program bazar murah dan pengobatan gratis, kali ini program tersebut dirasakan warga Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Warga Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat mendoakan Partai Perindo dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat di parlemen. Harapan masyarakat ini disampaikan langsung kepada Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanusudibyo saat Partai Perindo menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah sembako di kampung mereka. Ya semoga jadi aja yang terpilih Perindo gitu partainya ya. Mudah-mudahan sama warganya nggak lupa gitu. Harapannya ya biar makin sukses. Terus biar warga juga pada senang, terutama bantuan-bantuan untuk warga biar tambah banyak. Hadir di tengah-tengah masyarakat, HT dan Liliana Tanusudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 ini menegaskan peran Partai Perindo dalam memperjuangkan rakyat kecil dengan berbagai programnya. Itulah kenapa kita ingin kader-kader kita, khususnya di DKI 2 ini Ibu Liliana Tanusudibyo, istri saya juga, dan juga Pak Hermanto sebagai calon anggota legislatif DPRD DKI, saya akan jadikan mereka duduk di Dewan sebagai wakil rakyat. Tapi itu hanya mungkin kalau masyarakat di sini mendukung caleg-caleg kita. Ya, itu adalah tujuan dari Partai Perindo sendiri untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya. Dan kami sangat bersyukur di sini antusias dari ibu-ibu sangat luar biasa karena mereka pengen berjumpa langsung dengan ini ya kader-kader dari Perindo juga. Partai Perindo yang mengusung Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan terus bergerak untuk membantu masyarakat melalui berbagai program pro rakyat. Dari Jakarta, Esra Ambarita dan Damar Wicaksono, iNews melaporkan.
Pemirsa, warga kota Cilegon, Banten sangat antusias mengikuti workshop kewirausahaan berhadiah jutaan rupiah. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Bapilu P3 Sandiaga Salahuddin Uno. Beginilah aksi para peserta lomba membuat sabun cair di Kelurahan Kali Timbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten Minggu sore. Dalam perlombaan tersebut, para peserta diajarkan cara membuat sabun cair, berikut bahan dan campurannya. Dalam kegiatan ini, Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan bantuan modal usaha senilai jutaan rupiah. Jadi siapa yang mengikuti instruksi, yang melakukan tutorial pembuatan sabun dengan gramasi yang betul, dialah yang menang. Dan alhamdulillah saya kelompok 4 dan Ibu tadi tim suksesnya Ibu Davi, kelompok yang menang juga, uang permodalan per kelompok 5 juta rupiah. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno. Kehadiran Sandiaga Uno disambut ratusan emak-emak, para kader dan simpatisan P3 sekota Cilegon dan Serang. Menurut Sandi, pelatihan membuat sabun cuci piring bisa menekan pengeluaran para ibu rumah tangga dan pelaku usaha kuliner. Ini selain mensimbolisasi bahwa pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, juga bisa menurunkan biaya operasi, biaya produksi dari para pengusaha kuliner, sehingga mudah-mudahan membantu ekonomi mereka. Itu yang langsung kita jalankan, dan P3 ini kan memberikan pelatihan pemasaran dan permodalan. Langsung juga kita permodalan tadi untuk beberapa usaha yang sudah diberikan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Partai Kabah juga akan menyediakan 17 juta lapangan kerja baru. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, Anyus melaporkan.